Halo, nama saya Nasfatika Zaratunisa NIM 18101005. Saya dari S1TT06A. Cita-cita saya ingin menjadi profesor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai streams and file. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, stream itu apa sih? Stream itu merupakan nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Dalam C++, stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contoh objek stream yang sering kita gunakan itu misalnya seperti scene dan cout. Keuntungan penggunaan stream yang pertama itu menyederhanakan penulisan program karena kita nggak perlu lagi nih menggunakan karakter formatting seperti di bahasa C. Nah, hal ini akan meminimalisir penyebab utama error. Nah, yang kedua, dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada. Kebanyakan program ini membutuhkan fitur menyimpan data ke disk file untuk kemudian dapat dibaca lagi. Untuk akses disk file melalui program C++, kita membutuhkan beberapa susunan kelas. Yang pertama, ifstream. Ifstream ini sebagai input untuk membaca data dari disk file. Kemudian yang kedua, sebagai output untuk menulis data ke disk file itu disebut offstream. Dan yang ketiga itu ada fstream. Fstream ini berperan sebagai input dan output. Untuk mengakses kelas-kelas tersebut, pada program dibutuhkan library yang namanya fstream. Kemudian gimana sih cara penulisan untuk menulis dan membaca data di program C++? Yang pertama itu kita bisa menggabungkan pembuatan file dan objek stream dalam satu baris. Nah, untuk format penulisannya itu seperti ini. Ifstream atau offstream atau fstream, spasi nama objek stream, kemudian dalam kurung nama file.txt atau dat. Jangan lupa tanda titik koma. Nah, baris program ini berfungsi untuk membuat disk file di folder yang sama dengan program, disimpan, dan mendefinisikan objek stream yang berfungsi sama seperti dengan cout. Nah, yang kedua itu ada tulis data ke file. Tulis data ke file ini menggunakan perintah tanda insertion. Formatnya itu nama objek stream, kemudian tanda insertion, data, jangan lupa tanda titik koma. Format ini sama seperti cout, hanya saja output dari perintah ini tidak lagi di command prompt atau di konsol, tetapi masuk dalam sebuah file. Untuk proses pembacaan data dari disk file melalui objek stream secara umum dapat dituliskan dengan nama objek stream, kemudian tanda extraction, buffer, titik koma. Baris program ini, dia akan menyimpan data dari disk file ke variabel buffer sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, data dalam disk file kemudian dibaca dengan memanfaatkan kelas ifstream. Perintah lain yang bisa digunakan itu, kita bisa pakai getLine, yang formatnya nanti akan menjadi nama objek .getLine dalam kurung variabel panjang data, kemudian kita tambahkan karakter pemisah. Cara selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk membaca dan menulis data pada file itu bisa menggunakan perintah open dan close. Nah, pertama-tama kita itu harus membuat objeknya dulu yang akan kita gunakan untuk menulis atau membaca data. Formatnya itu seperti ini, ifstream atau offstream atau fstream spasi nama objek. Setelah objeknya dibuat, kita lanjut ke langkah membuka file. Nah, proses pembukaan file ini dilakukan dengan perintah open. Formatnya itu nama objek .open dalam kurung nama file. Perintah ini akan membuka disk file dengan nama file.txt pada folder di mana kode program itu dibuat. Kalau misalkan filenya itu nggak ada, perintah itu akan membuat file dengan nama yang kita tulis. Nah, yang kedua, melakukan pembacaan atau penulisan data. Proses pembacaan atau penulisan data dapat dilakukan setelah proses pembukaan file. Perintahnya kayak gimana? Perintahnya itu yang kayak gini. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk menulis data bisa memakai nama objek stream insertion data, kemudian untuk membaca data nama objek stream extraction buffer. Nah, selanjutnya setelah langkah pembacaan atau penulisan data, kemudian filenya itu kita tutup dengan menggunakan perintah close. Nah, perintah close ini harus selalu ditambahkan di bagian akhir kode program, sehingga file dapat diakses oleh program yang lain. Nah, untuk contoh programnya, ini saya sudah ada script. Di sini bisa kita lihat pada baris ke-16, ini ada nama objeknya yaitu obj, kemudian perintah open ini untuk membuka file bernama 18101005. Nah, untuk menulis datanya, terdapat di baris ke-30, ini ada objek, kemudian insertion, kemudian data-data yang nantinya akan dimasukkan itu ada nama, kota, berat, dan tinggi. Nah, selanjutnya, setelah data itu ditulis, kita akan menutup data tersebut, yaitu object.close. Ini terdapat di baris ke-36. Untuk membaca data yang tadi kita tulis, kita membuka data lagi, yaitu
dengan nama objek yang berbeda, yaitu data.open. Dengan nama file yang sama yang seperti kita gunakan untuk menulis data. Kemudian untuk membacanya, kita memakai format data.getLine dan ditutup kembali dengan data.close. Jadi ketika di running seperti ini. Nah, kita tuliskan nama, misal kota, berat, dan tinggi. Nah, ketika kita tidak ingin menambah data lagi, kita klik N. Kemudian ini datanya sama seperti yang kita tulis. Ini artinya program ini membaca data yang kita tulis tadi. Nah, untuk menulis suatu objek ke file, sebenarnya secara umum lebih baik menggunakan mode biner. Dengan menggunakan mode biner, program menulis konfigurasi bit yang sama pada disk file yang disimpan dalam memori dan memastikan bahwa data numerik yang tersimpan dalam data itu ditangani dengan benar. Untuk penulisan objek ke file itu digunakan fungsi write yang merupakan member dari class of stream. Formatnya, nama objek stream.write dalam kurung char tanda bintang, dalam kurung nama objek, size of dalam kurung nama objek. Nah, selanjutnya untuk membaca suatu objek dari file itu menggunakan fungsi read, yang dimana dia merupakan member fungsi dari kelas ifstream. Formatnya sendiri itu kita bisa menggunakan nama objek stream.read dalam kurung char tanda bintang, dalam kurung nama objek, size of, kemudian nama objek. Selanjutnya saya akan langsung membahas mengenai file pointer. File pointer ini fungsinya untuk mengatur di mana kita memulai menulis atau membaca file, kemudian menghapus bagian data tertentu atau ingin mengganti isi suatu data. Nah, fungsinya itu ada apa aja? Ada fungsi seekg, fungsi telg, fungsi seekp, dan fungsi telp. Fungsi seekg dan fungsi telg ini digunakan untuk mengatur dan memeriksa get pointer, sedangkan fungsi seekg dan telp digunakan untuk mengatur dan memeriksa put pointer. Fungsi seekg itu bisa kita lihat di layar, formatnya adalah nama objek stream.seekg atau seekp, kemudian dalam kurung posisi ios tanda titik 2-nya 2 kali, back atau cur atau end. Back itu sendiri menunjukkan bahwa pointer dimulai dari awal file, cur menunjuk ke posisi pointer sekarang, dan end menunjuk pada akhir bagian dari file. Nah, untuk penggunaan tel dan telp itu formatnya secara umum menggunakan nama objek strip.telg atau telp. Nah, ini saya sudah ada contoh program yang berisikan skrip yang menunjukkan contoh dari penggunaan penulisan suatu objek ke file, pembacaan suatu objek dari file, sampai dengan file pointer. Bisa kita lihat, pertama kita itu membuat kelas dulu. Di sini saya membuat kelas siswa yang isinya adalah nama, tugas, rata, dan jumlah. Selanjutnya, setelah kita membuat kelas, kita membuat objek yang nanti akan kita gunakan. Di sini saya membuat objek bernama obj. Nah, setelah itu kita membuat objek stream. Objek stream yang saya gunakan di sini namanya adalah data. Untuk menulis data, kita harus membuka filenya terlebih dahulu. Jadi, kita menulis format data.open, kemudian nama file. Nah, ios tambahan ios out, ios in, dan ios binary ini untuk mendukung penggunaan fungsi write, karena fungsi write ini menggunakan mode biner. Selanjutnya, di baris ke-62 ini ada data.write char tanda bintang, kemudian tanda dan, objek, size of, dan objek. Ini merupakan format untuk menulis data suatu objek ke file. Nah, selanjutnya ada data.seekg. Data.seekg ini merupakan format penulisan dari pointer. Nah, untuk membaca data, kita menuliskan format data.read, char, kemudian dan objek, size of, objek. Nah, ini di baris ke-72 terdapat tanda seru data.eof. Nah, eof sendiri ini merupakan singkatan dari end of file. Fungsi ini berfungsi untuk memberikan nilai benar ketika semua file sudah terbaca sehingga perulangan berhenti. Nah, untuk menutup filenya, kita menuliskan format data.close sehingga ketika dijalankan datanya akan seperti ini. Kita input nilainya. Nah, tulis data baru lagi? Tidak. Sebelumnya saya sudah mencoba program ini dan memasukkan nama-nama data sampai 4 siswa. Jadi
program ini akan membuka file-file yang sebelumnya saya tulis. Jadi dia ini menyimpan memori yang sudah dituliskan. Sehingga ada data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, sampai data kelima. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat. Jadi di sini memuat seluruh materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi di sini saya membuat kelas namanya kelas BPOM dengan void get data untuk memasukkan data-data yang diminta, void display ini untuk menampilkan data, void keamanan dan void kondisi ini untuk persyaratan kondisi. Nah, kemudian objek yang saya buat yaitu nama objeknya S1 dari kelas BPOM. Kemudian nama objek streamnya yaitu file. Dengan nama filenya adalah file bpom.txt. Jadi untuk membukanya adalah file.open. File ini adalah nama objek stream. .open file bpom adalah nama filenya. Use binary karena saya menggunakan file.write untuk menuliskan data. Untuk menginput datanya saya menggunakan file.write. Kemudian ini file.ck untuk meletakkan pointernya. Kemudian ada file.read ini untuk membaca data tersebut. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya saya menggunakan barangke. Ini barangke adalah menunjukkan, jadi misalkan kita memasukkan 4 data jadi barang ke-1, barang kedua, barang ketiga, dan seterusnya. Kemudian file close ini untuk menutup datanya. Untuk mengeditnya saya membukanya kembali file.open. Kemudian untuk menentukan letak pointernya itu saya menggunakan integer post sama dengan m1 min size of s1, dan untuk menulisnya saya menggunakan file.write dan ditutup kembali dengan file.close. Jadi ketika di run seperti ini. Misalkan produknya produk jamu dari perusahaan jamu. Berat produknya 30. Neto adalah berat bersihnya. Zat kandungan kimia saya masukkan 20%. Ya. Nah, jadi ini keluar seperti ini. Jika dia ingin diedit, maka saya ini nama produknya tadi adalah jamu. Nah, jadi data ini sudah diedit di file bpom.txt. Jadi di sini saya akan menunjukkan flowchart dari program yang telah saya buat. Jadi kan tadi saat kita membuka program, kita disuguhkan dengan pendataan BPOM, tekan enter untuk memasukkan data. Ketika kita mengenter, maka kita disuguhkan untuk mengisi data di void get data, yaitu dari masukkan nama produk sampai dengan masukkan tanggal sertifikasi. Nah, setelah kita mengisi data, kita ditanya nih, tulis data baru lagi. Jika tidak, maka kita akan ke display. Kemudian jika iya, maka kita akan kembali untuk mengisi data. Nah, ketika kita menekan tidak, kita akan diberi output dari nama produk sampai dengan zat aman. Selanjutnya kita ditanya data yang ingin diedit yang mana. Jika kita sudah mengisi nomor data yang ingin diedit, maka akan keluar posisi pointer, yaitu yang menggunakan fungsi tlp. Nah, setelah itu kita disuguhkan dengan void get data, di mana kita diminta untuk mengisi data yang akan kita edit. Nah, selanjutnya untuk void keamanan dan void kondisi ini merupakan fungsi dari pilihan. Jadi void keamanan ini fungsi keamanan yang menanyakan status barang, apakah zat tersebut lebih dari 80% zat kimianya. Jika iya, maka barang tidak aman. Jika tidak, maka dilempar ke kondisi yang kedua, yaitu jika zatnya lebih dari 60%, maka barang itu perlu peninjauan ulang. Jika tidak, maka barang aman. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang kedua, fungsi kondisi yang kedua itu jika mengklik Y pada pertanyaan pemeriksaan keamanan bahan, maka bahan yang digunakan itu aman, silakan tinjau ulang. Jika mengklik selain Y, yaitu huruf T, itu artinya adalah tidak. Jadi terdapat bahan yang tidak aman, tolong stop diproduksi. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tulisan. Quotes dari saya adalah jangan lelah untuk terus berbuat baik, stay safe and always be happy. Thank you.